Ini langsung saya bicara full terus tak tutup sendiri gitu apa? Ada tanya jawab? Enggak ada. Ada, kalau ada yang tanya. Barangkali bisa dikasih kertas gitu kalau ada pertanyaan. Tanya jawab berhadiah, enggak ada ya? Nanti kalau ada. 30 menit ya, kira-kira nanti terus saya berhenti. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore yang mulia ini di dalam bulan suci Ramadan, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai dengan hari ini dengan baik. Kita perlu menyadari bersama bahwasanya ibadah yang kita laksanakan adalah bukan dari ikhtiar kita. Ibadah yang kita laksanakan, puasa yang kita jalankan, sholat tarawih yang kita dirikan, semua bukanlah ikhtiar kita, tetapi semata-mata adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri dari merasa memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menghadirkan perasaan bahwa ibadah kita semata-mata adalah pertolongan Allah taala, bukan berasal dari diri kita sendiri, maka disitulah kita akan merasakan ubudiyah, nikmatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita tidak akan melahirkan sifat sombong atau takabur atau perasaan lebih baik dari orang lain. Tetapi apabila ibadah itu didasari oleh perasaan bahwa saya yang sholat, saya yang puasa, maka khawatir perasaan yang demikian ini akan membuat kita menganggap bahwa diri kita lebih baik, lalu memandang orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum berkesempatan untuk puasa, belum berkesempatan untuk sholat dengan pandangan yang meremehkan. Maka kita perlu mengingat nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau Al-Hikam, yang terjemahnya kurang lebih adalah kemaksiatan yang melahirkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada ketaatan ibadah yang justru melahirkan perasaan sombong, bangga diri, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya kita ucapkan di lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saja, tetapi syukur yang benar-benar syukur adalah kita menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa waktu, semuanya kita gunakan semata-mata dengan niat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah supaya kita mendapatkan siraman ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah makna syukur tertinggi karena kita telah diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Amat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan kalimat wa qalilun min ibadiyasy syakur? Padahal seandainya kita melihat fenomena di masyarakat kita, orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak sekali.
Tetapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang tergolong orang-orang yang bersyukur. Maka di sini kita memahami bahwa pasti ada makna lain dari syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa syukur yang hakiki adalah sebagaimana yang kami jelaskan di depan tadi, yaitu menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk berbuat maksiat kepada Allah taala, dialah orang yang kufur. Dia diberikan kenikmatan berupa kesehatan, tapi dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sembrono meninggalkan salat, dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia adalah kufur. Orang yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan akalnya untuk menuntut ilmu agama. Dia gunakan akalnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka inilah makna syukur. Walaupun secara lisan dia tidak berkata atau berucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi zahir batinnya, hal keadaannya telah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan Ramadan kali ini syukur kita kepada Allah. Marilah kita tampakkan dengan kita menjalankan ibadah, baik itu puasa, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, membaca Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya. Walaupun lisan kita tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi bentuk ibadah kita itu akan dipandang oleh Allah sebagai puncak syukur kita yang tertinggi, karena kita telah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk berbuat taat kepadanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah madrasah. Bulan Ramadan adalah sekolah, tempat kita untuk menyekolahkan jiwa kita, tempat kita untuk mendidik hati kita selama 1 bulan penuh, seolah-olah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kawah condro di muko, di mana kita dituntut untuk melatih diri kita selama 1 bulan penuh ini, sehingga dengan harapan nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita lulus dengan mendapatkan sertifikat sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan sisa beberapa puluh hari ini, kita manfaatkan dengan maksimal untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik nafsu kita, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, tidaklah kita keluar kecuali kita menjadi orang yang muttaqin, diampunkan segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan dan Ramadan pergi meninggalkannya dalam keadaan dosanya belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata pepatah, dialah seperti ayam yang mati di lumbung padi. Di bawah anugerah Allah Subhanahu wa taala, di atas naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang tidak mendapatkan ampunannya? Padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu mudah kita dapatkan di bulan ini. Tidaklah itu terjadi kecuali semata-mata karena begitu besarnya peremehan atau sikap meremehkan dia kepada perintah atau anjuran Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, diskon besar-besaran. Maka dari itu, sayang kalau tidak kita manfaatkan dengan baik. Kalau dia akhirat, ketika di yaumil akhir, ketika malaikat menampakkan sisi garangnya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya Al-Jabbar, dalam sifatnya yang maha perkasa, menampakkan sifatnya itu ke hadapan makhluk semuanya dan makhluk semua ketakutan, maka para malaikat itu merasa keheranan apabila ada umat-umat yang lain selain umatnya Nabi Muhammad bisa selamat di saat-saat genting seperti itu, seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa masuk surga. Malaikat keheranan, kenapa bisa masuk surga, kok bisa dia masuk surga, padahal hari ini hari yang begitu genting. Semua catatan rapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merasa keheranan. Karena hari itu begitu ketat. Seleksi begitu ketat. Ada orang yang lolos itu heran luar biasa. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, dan umat-umat yang lainnya. Tetapi kebalikannya, ketika datang umat Nabi Muhammad SAW dan dia tidak selamat, maka malaikat lebih heran lagi. Umat Nabi Muhammad tidak selamat. Kalau umatnya yang lain selamat, malaikat heran.
Tapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad tidak selamat, lebih heran lagi. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat, semudah-mudahnya umat mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya. Malaikat keheranan sehingga bertanya kepada rombongan umat Nabi Muhammad yang diseret menuju ke neraka, kok bisa? Apakah dulu tidak ada orang yang menyampaikan dakwah kepada kamu? Apakah dulu kamu tidak membaca Al-Quran? Apakah tidak sampai dakwah ke lingkunganmu sehingga kamu menyanyiakan padahal ampunan dan maghfirah Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad begitu besar sekali. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di atas maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Sungguh merugi orang-orang yang keluar di bulan Ramadan ini tanpa mengantongi maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang sering didengungkan ketika bulan Ramadan tiba. Salah satu yang paling sering kita dengarkan adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan dalam keadaan beriman, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali saudara-saudara kita yang masih belum memahami dengan benar makna hadis ini, sehingga mereka menyangka bahwa kalau sudah puasa Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa aman. Kalau sudah melaksanakan puasa Ramadan, maka sudah terbebas dia dari dosa-dosanya, maka selesai Ramadan dia merasa aman, tenang. Kemudian dia melakukan kemaksiatan lagi dengan angan-angan, tahun depan masih ada bulan Ramadan lagi, bulan untuk mencuci bersih dosa-dosa kita. Kemudian setelah Ramadan berlalu, kembali lagi kepada kemaksiatan, terus berulang seperti itu. Apakah makna seperti ini yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW? Tentu tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu garis bawahi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Penekanannya bukan pada shoma ramadhana, bukan pada puasa Ramadannya, tapi penekanannya adalah imanan wahtisaban. Iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang semua boleh puasa. Tapi siapa yang puasa dengan iman dan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah, inilah orang yang mendapatkan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kebanyakan di antara kita memahami siapa yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya, dianggap man shoma ramadhana, orang yang puasa di bulan Ramadan. Padahal apabila kita mengkaji secara dalam hadis ini, penekanannya bukan pada ibadah puasa, tapi pada imanan wahtisaban. Maka secara kesimpulannya adalah siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, ibadah pada malam-malam di mana kita diperintah untuk mencari Lailatul Qadar, siapa yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, tapi di dalam hatinya tidak disertai imanan wahtisab, maka bisa dipastikan ibadahnya itu tidak akan membawa kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari setelah Ramadan akan berlalu sebagaimana yang telah lalu, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kegelapan, kembali melakukan dosa. Karena dasarnya hanya puasa saja tanpa imanan wahtisaban. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menggarisbawahi. Ada ibadah, ada ubudiyah. Ini dua hal yang berbeda. Ibadah adalah bentuk ibadah yang kita lakukan, kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita haji, itu ibadah secara zahir. Tapi ibadah tanpa ubudiyah tidak akan membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ubudiyah? Ubudiyah adalah perasaan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan iman, perasaan ihtisab, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menanggalkan perasaan-perasaan ini. Kita hanya melakukan ibadah tapi belum berubudiyah. Kita melakukan ibadah tapi kita belum menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali merasa bahwa saya sudah puasa, tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya puasa kita ini adalah semata-mata karena rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang betul-betul beriman kemudian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bulan Ramadan ini pasti yang ada jiwanya, hal keadaannya
adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang beriman yang merasa tenang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang setelah Ramadan merasa tenang dari siksa Allah taala karena merasa sudah melakukan puasa Ramadan, kemudian merasa bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia belum mendapatkan predikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang beriman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, selesai dari Ramadan, hatinya antara dua hal, antara takut, antara harap. Takut apabila tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalnya, segala kebaikannya, dan berharap mudah-mudahan amal-amal saya diterima. Terus keadaan orang beriman terbang di kedua sayap ini. Sayap yang pertama adalah rasa takut, sayap yang kedua adalah rasa harap. Tidak ada perasaan merasa aman, merasa tenang dari hukuman, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah setelah bulan Ramadan ini kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru setelah Ramadan ini kita merasa aman, rasa tenang, oh sudah puasa Ramadan, atau sudah melakukan haji katanya haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Oh, pasti saya sudah jamin surga, sehingga bebas, free melakukan apa saja. Kalau memang keadaannya demikian, kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan kita belum berpuasa imanan wahtisaban, sehingga jarang sekali yang mendapatkan hufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita lihat, kita koreksi diri kita. Apa yang berubah dari kita pasca Ramadan tahun lalu yang telah kita lalui? Apakah berubah sikap kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang malas melaksanakan ibadah menjadi rajin melaksanakan ibadah, dari yang hatinya keras menjadi lembut, dari yang sulit menerima nasihat menjadi mudah menerima nasihat? Apakah sudah demikian? Apabila belum demikian, maka kita bisa dipastikan belum memanfaatkan madrasah Ramadan ini untuk mendidik dan menyekolahkan jiwa kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua tidak bisa mencapai makom atau derajat seperti itu sekali lagi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengajak kepada pemirsa semuanya untuk kita harus berjuang sungguh-sungguh, kemudian harus mencapai suatu kesempurnaan dengan kekuatan diri kita tidak. Tapi saya mengajak, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lepaskanlah diri kita dari perasaan mampu melaksanakan ibadah, mampu melaksanakan puasa, lepaskan semuanya. Semua itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dengan penuh tadarru, tunduk, khusyuk, menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanan kita, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan kekuatan hanya akan melahirkan kesombongan di dalam ibadah. Ada orang yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan justru memandang orang lain dengan perasaan hina, memandang orang lain perasaan merendahkan. Kenapa? Apalagi kepada orang-orang yang mungkin puasa mereka masih belum sempurna, atau malam-malamnya masih belum bisa melaksanakan tarawih, dengan istiqomah memandang rendah. Dari mana perasaan ini muncul? Padahal seharusnya ibadah itu ada athar, ada bekasnya di dalam diri kita, yaitu semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai kita, menyinari hati kita, maka akan mengusir semua penyakit-penyakit hati. Kenapa dengan ibadah justru malah meremehkan orang lain? Semata-mata itu terjadi karena perasaan yang kita bawa di dalam ibadah. Aku telah sholat, aku telah puasa, aku telah membaca Al-Quran, dan aku yang lain. Maka kita mohon kepada Allah SWT, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini adalah doa permohonan, menampakkan kelemahan kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Ini adalah wujud bahwa kita mengaku di hadapan Allah. Saya tidak tahu ya Allah apakah umur saya sampai Ramadan atau tidak. Apakah saya mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan atau tidak. Maka balighna Ramadan. Itulah yang harus kita pegang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda yang paling tampak apakah orang itu berhasil di bulan Ramadan,
Apakah orang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Adalah sikapnya pasca Ramadan ini berlalu. Apakah dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia terbang menuju kepada Allah dengan membawa dua sayap, yaitu perasaan takut dan harap tadi? Atau justru dia malah merasa aman, santai, merasa dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita lihat bagaimana sikap dia kepada orang lain. Apakah dengan ibadahnya justru membuat dia meremehkan orang lain? Apakah dengan puasanya justru menganggap orang lain yang belum diberi oleh Allah hidayah, justru dia caci maki? Kita lihat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apabila orang tersebut telah mampu menampakkan kasih sayang kepada orang lain, rahmatnya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang belum ibadah, tambah dekat kepada Allah SWT, tambah takut di hadapan Allah SWT, maka bisa dipastikan itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah selama di bulan Ramadan. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita manfaatkan kesempatan di sisa-sisa Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal. Tidak hanya kita laksanakan kewajiban kita berpuasa saja, tapi sunnah-sunnahnya marilah kita juga tegakkan. Memang kewajiban adalah untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kesunahan penting kita lakukan untuk mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda orang yang hanya menjalankan kewajiban saja tapi meremehkan sunnah-sunnah itu. Maka kita isi hari-hari kita dengan baca Al-Quran, kita isi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin menguatkan keimanan kita. Kita isi dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita betul-betul didik jiwa kita selama 1 bulan penuh ini untuk supaya jiwa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cara kita makan, dari cara kita minum, dari cara kita istirahat, yang mungkin sebelumnya kita begitu tidak peduli ya. Mungkin makan kita bisa 1 kali makan kita dengan porsi yang banyak sekali, tidak mempedulikan itu. Mari kita tata, kita tirakat, kita didik jiwa kita. Puasa ini begitu istimewa, kenapa? Karena pada puasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ajzi, Allah sendiri akan membalas. Ini beda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena ketika kita puasa sebenarnya kita diajak untuk memiliki sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Karena Allah itu tidak makan dan tidak minum. Maka kita di bulan puasa ini sebenarnya diajak untuk mendekati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum. Walaupun hanya kita lakukan mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat jiwa kita supaya jiwa kita memiliki sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dengan cara kita mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak makan dan tidak minum. Kalau itu bisa kita tingkatkan dengan cara yang lain, dengan menambah ibadah yang lain, membaca Al-Quran, membaca sholawat kepada Muhammad SAW, tidak berghibah, tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu derajat orang tersebut akan lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa kita, dalam diri kita ada 2 dimensi, jasmani dan ruhani. Jasmani dan ruhani ini semua ada porsi dan jalannya masing-masing. Adapun jasmani, makan, minum, tidur, hal-hal yang berbau syahwat, ya, berhubungan badan dan sebagainya, sifat-sifat jasmani. Ini adalah sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang sama, kal bahaim, seperti binatang, kal an'am, sama saja dengan mereka. Maka sebenarnya di bulan Ramadan Allah hendak menampakkan sifat manusia kita yang hakiki, yang mana manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Bukan karena jasmaninya itu. Kalau jasmani kita punya kambing, masukkan ke kandang, tidak usah dikasih makan sampai maghrib, sama saja dengan kita. Tapi sifat-sifat ilahiyah itulah yang hendak dimunculkan di dalam diri kita melalui proses mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi bicara hal yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, sehingga jiwa kita menjadi terangkat, menjadi ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang banyak makan pasti akan banyak minumnya. Orang yang banyak minumnya pasti akan banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya pasti akan berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengurangi makan, minum, istirahat dan segala bentuk syahwat yang lainnya ada satu rahasia, yaitu menumbuhkan semangat kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melemahkan nafsu kita.
Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa asalnya kita menghadapi dua godaan yang besar di dalam hidup ini, yaitu setan dan hawa nafsu. Adapun satu nafsu, kata Imam Al-Ghazali, adalah lebih kuat daripada 70 setan. Karena setan itu ekstern, ada di luar kita. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hisnun, ada satu benteng yang membentengi kita dengan mereka, tetapi tidak dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ada dalam diri kita sendiri. Kata Imam Al-Busiri dalam Burdah, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Kalau kamu biarkan dia menyusu, dia akan menyusu terus. Tapi kalau kamu sapih, kamu belajar untuk menyapih, mengurangi pola dia menyusu, maka dia pasti akan terbiasa. Begitu pula nafsu kita. Jihadul akbar adalah jihad melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita sendiri. Di dalam diri kita ada anak kecil yang senantiasa merengek-rengek, minta untuk selalu dituruti keinginannya. Maka kita didik dia. Dengan cara apa? Salah satunya adalah cara melaparkan diri. Dengan cara kita menahan diri dari makan, daripada minum. Sehingga dengan itu kemudian nafsu itu menjadi lemah. Kalau nafsu itu sudah lemah, maka menguatlah gelora jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga menggambarkan bahwasanya nafsu itu ibarat kuda liar. Yang mana kuda liar itu kalau ingin menjinakkan hanya dengan dua cara. Yang pertama, jangan kasih makan dia. Laparkan dia. Nanti kalau dia sudah lemas, baru kita kasih makan dikit-dikit, dia akan nurut pada kita. Atau yang kedua, bebani punggungnya dengan beban yang berat. Kasih beban 100 kilo, maka kuda liar yang awalnya gerakannya begitu liar, loncat sana sini, dia pasti akan anteng karena membawa beban berat di punggungnya. Maka kita kenal guru-guru kita di dalam mentarbiyah, di dalam mendidik murid-muridnya selalu menggabungkan dua. Satu dengan cara melaparkan, disuruh banyak puasa, suruh banyak mengurangi kesenangan-kesenangan supaya lemah dulu nafsunya. Atau yang kedua, dibebani dengan beban yang berat, suruh wiritan, baca ini 1000 kali, baca ini 10.000 kali. Malam sholat tahajud, baca Al-Quran sekian kali. Semua itu dalam rangka di awal-awal tarbiyah pendidikan seorang guru kepada muridnya supaya nafsu menjadi lemah. Maka apabila nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan itu sudah menjadi lemah, maka akan mudahlah dia diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasia puasa. Dan itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah siapa orang yang betul-betul menjalankan puasa ini dengan imanan, wahtisaban, iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya apa? Pasca Ramadan ini dia pasti akan merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Dia pasti akan merasa bahwa dirinya tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.